etika dan resiko kecerdasan artifisial, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu, ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak bapak semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan dulu. Ya, oke. Jadi supaya kita lebih semangat lagi, ya, Bapak ucapkan salam dulu, guys. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, sekali lagi, Bapak. Selamat pagi. Oke, baik, anak Bapak. Nah, seperti yang sudah kalian lihat pada slide, ya, yaitu modul 3, ya. Modul 3, etika dan risiko kecerdasan artifisial. Nah, kita tahu sendiri, ya, zaman sekarang ini perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Terkadang kalau kita melihat media sosial, itu banyak sekali, terkadang tidak bisa lagi kita pastikan mana yang sesungguhnya, mana yang itu AI, ya. Jadi AI ini sangat berubah dunia, mengubah segalanya. Ya, kecerdasan artifisial ini sangat mempengaruhi dalam hal salah satunya pembelajaran kita, kemudian dari kegiatan yang lain, misalnya perkantoran, ya. Jadi kalau kita lihat judul kita yaitu etika dan resiko. Berbicara tentang etika, ya. Etika itu adalah ketika kita melakukan atau beraktivitas, apa yang kita sering lakukan di sini. Ya. Terkadang kalau di dalam pembelajaran etika kita bersama guru bagaimana, ya. Kemudian ketika kita menggunakan media sosial, bagaimana etika tersebut? Etika yang baik itu di mana? Kita tahu sendiri bagaimana etika yang harus kita terapkan dan yang tidak harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian resiko. Nah,
segala sesuatu itu pasti memiliki yang namanya risiko. Contohnya, ketika kita melakukan ya atau mencoba dengan kecerdasan artifisial, lalu ini menyalahkan atau membuat kerugian kepada orang lain, ini sangat berisiko ya, karena ada yang namanya undang-undang ITE, bagaimana kita bermedia sosial dengan baik. Ya, jadi jelas di sini dikatakan pada modul 3 yaitu etika dan resiko dalam melakukan media sosial. Ya, salah satunya yaitu kecerdasan artifisial. Baik. Lanjut ya. Nah, apa yang kita pelajari dalam etika dan risiko dalam kecerdasan artifisial yaitu, perhatikan, capaian. Peserta pelatihan mampu mendefinisikan konsep generatif. Nah, di sini Bapak adalah salah satu guru yang mewakilkan sekolah kita dalam mengikuti pelatihan KKA ya, kecerdasan artifisial. Jadi di sini capaiannya yaitu menjelaskan kualitas data dalam kecerdasan artifisial, menerapkan KA itu adalah kecerdasan artifisial generatif pada kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian ada tujuannya, yaitu mendefinisikan konsep kecerdasan artifisial secara generatif. Lalu ada menjelaskan kualitas data dalam kecerdasan artifisial. Itu ada poinnya sampai 5. Kemudian untuk indikator capaiannya yaitu peserta mampu mendefinisikan konsep kecerdasan artifisial. Ya, jadi ada beberapa pokok di sini yang ingin mau Bapak sampaikan juga kepada anak-anak Bapak, bagaimana sih sebenarnya pembelajaran kecerdasan artifisial ini. Ya. Oke. Kita lihat lagi di sini. Ya, alurnya. Perhatikan. Dari judul kita atau topik kita yaitu etika dan resiko kecerdasan artifisial. Nah, elemennya yaitu kita dapat memahami, ya, salah satunya memahami dalam aktivitas kita. Aktivitas kita menjelaskan etika dan resikonya. Bagaimana sih nanti yang akan terjadi ketika kita salah dalam berKA, ya, dalam melakukan media sosial. Kemudian ada menyusun kata konsep, ya, menyusun kata konsep penerapan etika dan resiko kecerdasan artifisial. Lalu elemen pembelajaran yaitu mengaplikasikan etika dan resiko KA kecerdasan artifisial. Ya. Kemudian ada tagihan di situ mengaplikasikan etika dan resiko KA, bisa kita belajarnya melalui daring ya, atau dalam bentuk tugas media. Nah, poin B, kecerdasan artifisial generatif dan implementasinya. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence adalah konsep luas tentang mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, merencanakan, bermain catur atau dan lain sebagainya. Nah, ya. Kemudian di sini ada yang memungkinkan mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Namun sebelum machine learning menjadi populer, sudah ada pendekatan lain yang dikenal dalam KA, kecerdasan artifisial, seperti sistem berbasis aturan. Contohnya sistem pakar, ya, itu seperti IC pada tahun 1970 yang membuat keputusan berdasarkan serangkaian aturan. Ya, jika maka, nah ini ya, dikondisikan oleh manusia. Jadi sebenarnya kecerdasan artifisial ini adalah bagaimana dalam menerapkan seperti yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
ya, kamu pijit A, maka dia ke samping. Ada bahasanya di sini. Ya, itu yang disebut dengan bahasa pemrograman. Kecerdasan artifisial juga demikian. Jika, maka. Ya. Berarti jika kamu tekan A, maka robot tersebut bergeser ke kiri. Jika kamu tekan U, maka robot itu akan berjalan ke depan. Ya. Jika kamu tekan Y, maka robot itu akan mundur ke belakang. Demikian juga dalam kecerdasan artifisial. Artifisial begitu juga. Kita cukup hanya memerintahkan dengan bahasa kita, namun komputer sudah paham. Ya kan ya? Buatkan saya, atau saya adalah seorang siswa. Buatkan saya ya, pelajaran matematika atau pelajaran informatika, maka akan disampaikan itu materi pelajaran yang akan kamu pelajari. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, yang B poin 1 mengenai ruang lingkup dan definisi teknologi kecerdasan artifisial generatif. Ya, jadi teknologi yang dimaksud dalam poin ini adalah teknologi yang berusaha meniru kemampuan manusia dalam menghasilkan sebuah keputusan. Kemampuan manusia yang ditiru berupa kemampuan penalaran. Nah ini dia. Kalau belajar kita biasanya itu bernalar kritis. Bagaimana kita mendapatkan ilmu yang telah diajarkan oleh guru? Ya, itu dia. Ya. Kemudian kemampuan manusia yang ditiru berupa kemampuan penalaran atas masukan yang diterima melalui panca indera. Salah satu contoh sistem dengan teknologi kecerdasan artifisial. Ada gambarnya nanti ya, gambar 1.1. Itu dia. Ya. Sistem pemilihan jawaban siswa berbasis KA, di mana masukan sistem adalah jawaban siswa. Sedangkan keluaran sistem atau keputusan yang dihasilkan adalah nilai dari jawaban tersebut. Nah ini ya, input adalah jawaban siswa. Kemudian prosesnya adalah sistem penilaian jawaban siswa berbasis kecerdasan artifisial. Lalu outputnya hasilnya adalah nilai. Gitu ya, karena jawaban siswa adalah input jawaban kalian yang kamu kerjakan. Kemudian prosesnya yaitu sistem penilaian jawaban yang berbasis kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial ini yang merangkum. Lalu outputnya hasilnya adalah nilai. Jadi tidak lagi, itulah hebatnya sekarang ya. Sangat membantu sekali, sangat membantu murid, sangat membantu guru. Itu dia dalam kecerdasan artifisial ini ya. Oke, biar kita lanjut lagi. Nah, ini dia ya. Coba dia kita baca lagi. Pada dasarnya untuk meniru kemampuan manusia tersebut terdapat 3 pendekatan teknologi KA, yaitu 1 ya, berbasis algoritma pencarian. Nah, kita ini belajar kalau itu yaitu berpikir komputasional. Nah, ya, yaitu algoritma. Kemudian yang kedua adalah berbasis pengetahuan eksplisit dan berbasis pembelajaran mesin atau machine learning. Teknologi KA generatif merupakan bagian dari teknologi KA yang berbasis pembelajaran mesin, tepatnya sebagai bagian dari pembelajaran mendalam atau deep learning. Sekarang kita kurikulum kita itu yaitu pendekatan deep learning, ya. Pembelajaran mesin adalah algoritma yang mempelajari pola atau pengetahuan dari data secara otomatis. Ya, pola tersebut kemudian digunakan untuk melakukan penalaran dalam memberikan respon dari sebuah masukan pengguna. Ya, nah ini kita bisa lihat ada kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, ada machine learning, kemudian ada deep learning. Ya. Kemudian ada kecerdasan artifisial generatif. Itu dia.
Oke, biar kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini dia ada poin G2 yaitu prinsip B.2 ya. Prinsip kerja teknologi KA generatif. Nah, ini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat nih. Pembentukan pembelajaran mesin atau machine learning ya. Pembentukan pembelajaran machine learning teknologi KA yang ada dalam setiap sistem di tabel 1.1 pada dasarnya berupa file yang berisi pengetahuan atau pola yang dimiliki manusia dalam menghasilkan sebuah keputusan. File ini sering disebut sebagai model KA. Nah, ini bisa kita lihat contoh data ya, contoh data. Ini ya, data kemudian algoritma pembelajaran mesin ya. Algoritma pembelajaran mesin. Itu dia, ini contoh model KA, pengenalan binatang. Nah, di sini dia nah. Bayangkan sekarang kecerdasan artifisial bisa memahami apa-apa saja ini. Ya, salah satunya yang diciptakan oleh Google adalah Google Lens yang bisa mengetahui gambar apa yang mau kamu tunjukkan. Bahkan sampai harganya pun dia tahu. Ya, salah satunya kita memang selalu sudah terikat yang namanya Google. Ya, Google itu sudah sangat membantu kita dalam belajar, baik itu guru, baik itu murid. Ya, ini salah satu contohnya. Ada hewan kucing dan anjing dapat diketahui oleh machine learning. Ya, bisa diketahui ini. Gambar 1.3. Cara kerja pembangunan teknologi KA berbasis pembelajaran mesin. Nah, ini dia ya. Ini salah satu gambarnya. Jadi ini sangat apa sekali ya, salah satu keajaiban juga. Sangat ajaib. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia lanjutan yang tadi ya. Kita lihat. Nah, contoh masukan yaitu gambar. Ya, salah satu kita masukkan gambar. Kemudian model kecerdasan artifisialnya adalah pengenalan. Ya, dia memproses nih. Makanya disebut dia ada input adalah masukan. Kemudian pemroses dan output. Input, pemroses, output. Nah, ini juga yang dilakukan oleh yang namanya artifisial, KA, kecerdasan artifisial. Kita masukkan gambar kucing, kemudian diproses oleh model kecerdasan artifisial. Lalu keluarannya terjawab sudah. Yang kita tunjukkan itu adalah kucing. Jadi bukan hanya manusia aja, oh ini gambar kucing, oh ini gambar anjing, tidak. Bahkan kecerdasan artifisial juga dapat meniru apa yang kita pikirkan, bisa kecerdasan artifisial juga menirukan tersebut. Itu dia ya. Nah, setelah menghasilkan keluaran berupa satu nilai tertentu seperti nama binatang yang dihasilkan oleh model pengenalan binatang pada gambar yang di atas tadi, kecerdasan artifisial generatif juga dapat menghasilkan rangkaian atau sekelompok nilai atau konten. Contoh masukan dari keluaran sebuah model KA, model pembuat gambar yang berupa rangkaian konten dapat lihat pada gambar 1.5. Nah, ini dia gambar 1.5 tadi tak? Ya. Jadi tidak hanya apa? Tadi kita yang pertama, perhatikan dulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama kita hanya meletakkan foto kucing dan jawabannya adalah kucing. Perhatikan gambar yang kedua. Cukup dengan memasukkan perintah. Kebalikannya, ya. Gambarkan kucing, apa itu? Gambarkan kucing, ya, berbulu merah sedang merah. Kemudian diproses oleh artifisial tersebut. Ditirukan apa yang kita ucapkan, maka dihasilkanlah gambar kucing.
Hebat ya. Ini salah satu keajaiban juga ya. Makanya sangat perlu untuk kita ketahui. Enak ya. Jadi gambar yang pertama gambar kucing, gambar yang kedua, ya konsep yang kedua itu adalah hanya cukup memasukkan perintah saja. Ya. Cukup dengan memasukkan perintah saja, kemudian dihasilkannya gambar. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada lagi, selain menghasilkan gambar, teknologi KA dapat menghasilkan teks atau dokumen yang merupakan rangkaian kata. Contohnya dapat dilihat pada gambar 1.6. Nah, masukannya apa? Contoh masukannya, buatkan puisi pendek tentang kucing dan anjing. Cukup dengan buatkan puisi katanya, bukan kau lagi yang membuat. Ya. Kemudian diproses oleh apa? Model KA, kecerdasan artifisial, membuat teks, maka outputnya dia menghasilkan puisi. Ya, ini salah satu puisinya. Kucing melompat dengan anggur. Ya, seperti kata-kata puisi. Kemudian anjing berlari penuh seruan. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada 3 model. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk perintah, hanya buatkan saya. Seperti kamu kalau bikin kopi, buatkan saya kopi panas pakai es. Buatkan saya kopi panas pakai es. Error nggak? Error. Ya kan? Bingung itu yang memprosesnya bingung, yang datang bingung dia. Buatkan saya kopi panas pakai es. Bingung dia, error. Ya kan? Akhirnya resetting orang kerja itu gara-gara perintahmu. Gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan yang valid, maka hasilnya akan valid. Ketika kamu asal-asal mengucapkan, error tadi, ya, dia akan tidak terdeteksi dengan baik. Kira-kira seperti itu juga dengan kecerdasan artifisial ini. Oke? Ya. Kemudian lagi. Nah, model B.3 ya, yaitu kualitas data dalam kecerdasan artifisial. Bisa kita baca juga ya. Tapi Bapak singkat aja Bapak baca. Dataset adalah sekumpulan data yang berfungsi sebagai fondasi untuk melatih, menguji, dan memvalidasi model K. Dataset terdiri dari berbagai jenis data seperti teks, angka, gambar, dan suara. Dalam mengembangkan KA, dataset merupakan komponen yang sangat penting. Kualitas model KA sangat bergantung pada data yang digunakan. Jika mencerminkan kasus nyata, model yang dihasilkan akan memiliki performa yang buruk, tidak dapat diandalkan atau gagal dalam penerapannya. Nah ini dia ya, ini kualitas data dalam KA. Artinya kualitas ucapan kita, kualitas dari perintah kita. Makanya kamu kalau menjadi seorang pemimpin harus berbahasa dengan bijak. Sama halnya juga kalau kamu bermedia sosial, ingin mengomentari teman media sosial, itu harus beretika sesuai dengan modul kita. Ya, nah ya, kita harus beretika. Dan ada risikonya ketika kita tidak baik dalam berbicara. Nah, di sini makanya ada yang disebut dengan kualitas data dalam kecerdasan artifisial. Oke. Ya. Masih semangat? Masih semangat ya? Oke. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dataset. 1, keakuratan. Jadi kalau kita menggunakan atau bermedia kecerdasan artifisial, jangan bulat-bulat itu kamu ambil. Ya, tetap kita harus kelola itu. Ya, kita harus pilah lagi mana yang harus diambil dan mana yang tidak perlu. Itu yang disebut dengan keakuratan. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan. Apakah sudah lengkap? Sudah lengkap yang diminta oleh guru?
pelajaran itu sudah lengkap kah? Sudah tersampaikan kah dari pertanyaan yang diutarakan oleh guru? Nah, itu harus kita cek. Ya. Kemudian ada konsistensi. Nah, ini konsistensi ya. Data yang konsisten adalah data yang tidak memiliki kontradiksi atau ketidaksesuaian internal. Misalnya jika satu variabel menyatakan bahwa seorang lahir pada 90, tetapi variabel yang menunjukkan usia mereka adalah 25 tahun. Nah, ini harus dilihat lagi. Ya. Jadi tidak salah. Ini maksudnya ya. Kemudian ada relasi ya. Renovasi data mengacu pada apakah data set sesuai dengan tujuan penelitian dan apakah variabel yang ada memiliki hubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Benar sekali ya. Jadi harus kita set kembali. Harus kita perhatikan lagi. Oke. Ya. Nah, ini dia. Dan ada poin 7 ya. Bisa yang kelima adalah ketepatan waktu, kemudian kebersihan atau data klinik, dan keamanan data privasi. Ya, ini dia. Untuk memahami tentang kualitas data, Anda bisa mencoba. Nah, ini ada game. Ya, nak ya. Ini ada game. Coba. Yang bisa diakses melalui laman. Nah, boleh kita cek ini. Ya, coba salah satu kita tes dulu. Kita tes dulu game tersebut. Kita siap untuk mencoba game kita ini? Siap. Ya. Oke, ini boleh kelompok. Coba perhatikan, boleh kelompok ya. Kelompok boleh. Tapi semua anak bapak menggunakan, kita coba dulu menggunakan yang Android, gawai. Ada bawa gawai? Ada bawa HP? Ada? Bisa kita coba? Bisa kita coba. Salah satunya contoh ya. Ini salah satu game ya untuk main tentang kualitas data. Nah, ini dia. Contoh ada permainan di sini. Nah, coba bisa diakses. Coba ayo, ini yang bapak perut ini boleh diakses. Coba akses dulu ya. Siapa yang udah ketemu silakan diamankan. Coba akses dulu. Atau klik saja quick draw titik with Google. Coba siapa yang bisa? Siapa yang dapat ketemu? Ya. Iya, dari Google. Coba ketikkan ini quick draw atau nggak usah diketik semua, itu aja juga. Quick draw with google.com ya. Yang bisa diakses. Nah, ini dia ada alamatnya. Oke. Untuk melatih model KA dalam contoh ini, Anda diminta untuk menggambar secara digital sesuai subjek yang diminta. Nah, pada gambar yang di bawah tadi, coba Bapak tunjukkan gambar yang di bawah tadi. Ayo, siapa yang berhasil? Ayo, ada yang tunjuk tangan kalau ada yang berhasil. Coba, nah ini contohnya. Nah, bikin aja quick. Nah, ini dia salah satunya. Oke, berarti disuruh untuk apa ini? Coba, disuruh untuk apa ini? Seperti menggambar deh, Pak. Hanya menggambar dengan coretan tangan? Iya, Pak. Secara digital? Ya. Oke, coba kita seragam dulu. Coba kita bikin gambarnya persis seperti ini. Coba contohkan, apa yang ditunjukkannya? Apa kira-kira yang dihasilkannya? Ayo, tunjuk tangan aja, tak apa. Harus kuat suaranya ya, nak ya. Biar bisa diambil sama kamera kita. Ya. Ini salah satu kecerdasan artifisial seperti yang ada di Bapak jelaskan tadi. Orang apa si baby ketemu. Siapa yang ketemu tadi ya? Coba dijalankan aja dari siapa? Bisa deh, coba bisa disorot dulu. Coba terangkan. Boleh dipresentasikan ya, nanti Bapak kasih nilai cetak. Berhasil ya. Siapa yang bisa nanti Bapak kasih nilai cetak dengan sia-sia. Bisa? Oke, boleh kuat suaranya. Kamu sedang membuat apa? Contohnya kamu mencoret-coret apa dan apa yang dihasilkan dari kamu
kita nggak usah yang jauh-jauh dulu, yang ini aja dulu kita. Boleh gambarnya Pak. Contoh kayak macam bentuk bebek, apakah dia meniru bebek? Apa yang bisa? Siapa yang bisa? Oh, dia menghasilkan apa? Menghasilkan gambar itu gimana? Nah, dia menghasilkan yang mana? Kalau misalnya kamu gambar gini, apa yang dimintanya? Apa yang ditampilkan di situ? Nah, meskipun gambarnya belum sempurna, namun sistem sudah bisa memprediksi nama objek yang digambar dalam dia berbentuk voice, suara yang keluar atau ucapan kata-kata atau teks. Kata-kata. Ayo, siapa yang berani menjelaskan? Bapak kasih nilai. Sebentar. Ayo, silakan. Bapak tulis namanya ya. Siapa yang berani tampil ke depan Bapak? Tampil di situ aja berdiri. Pak, saya tadi mencoret ini Pak. Ternyata yang dihasilkan oleh AI dia menyatakan gambar ini Pak. Dan yang saya pikirkan dengan yang dipikirkan AI itu sama. Ya kan? Apa yang kamu pikirkan sama juga yang dipikirkan oleh AI tersebut. Ayo siapa ya tadi antara dua nih tadi cewek dan cowok. Siapa yang bisa ayo? Ayo kuasai dulu ini. Bapak kasih waktu, Bapak kasih nilai nanti. Siapa namanya Bapak kasih nilai ya. Ya. Yuk, siapa yang bisa kasih nilai? Sesuai tidak, valid tidak apa yang kamu inginkan, kemudian nyata tidak apa yang disebutkan di situ. Yuk, cepat, sampai berani untuk nilai. Oke, coba jelaskan di situ aja berdiri. Kalian mau menggambarkan apa di situ? Gimana hasilnya? Coba kemarin coba. Mana dia salah satunya? Nah, oke. Gimana tadi? Ini kalian yang menggambar atau siapa? Yang awalnya kalian menggambar yang mana? Ini yang gambarnya. Oh, ini awal gambar kalian mana? Ini. Oh, ini yang kalian gambarkan pertama. Kemudian ini hasil dari dia. Iya. Jadi valid tidak apa yang kamu inginkan dengan yang diwujudkan oleh AI? Valid ya? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, jadi siapa namanya? Jipana menggambarkan ini. Dia menggambarkan ini, kemudian AI tersebut memproses hasil gambarnya, ya, diprosesnya kemudian dirapikan oleh AI tersebut dan hasilnya adalah strawberry. Sekarang valid tidak? Valid ya. Oke, bagus ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, ini dapat nilai ya berdua ya. Ingatkan nanti Bapak ya. Ada lagi, coba satu orang lagi ayo, satu kelompoknya. Ternyata mereka bilang valid, ya. Ayo, siapa lagi? Ada? Ayo, jangan lama-lama kita nak. Selesai Bapak tutup. Ada tutup ini. Ini kamu yang tadi, yang udah tadi udah tampak webnya, udah. Coba kita lihat dulu gimana hasilnya. Ulang. Kenapa? Coba. Contoh lah, gambar yang sederhana aja.
Mungkin apa? Jaringan kali ya, jaringanmu ya. Oke ya. Jadi inilah kira-kira seperti yang Bapak jelaskan tadi, nah, ya. Seperti yang Bapak jelaskan. Ada atau ada lagi? Yang di sini ada lagi yang bisa. Nah, ada lagi. Nah, jadi nah, kita intinya dari percobaan kita ini intinya adalah apa yang kita gambarkan akan dianalisa, ya, akan dianalisa oleh AI tersebut. Kemudian dia ingin mencocokkan dari hasil gambarmu. Nah, di sini kita harus memiliki etika, harus sikap kita dalam menggambar. Jangan kita gambar yang aneh-aneh. Ketika kita gambar yang aneh-aneh, disitulah yang kita kurang etika. Ya, jadi kita harus beretika. Bagaimana kita mau menggambar untuk hal yang positif, kira-kira begitu. Oke? Nah, ini dia. Ya. Boleh dicatat ya, untuk linknya boleh ya, untuk pelajaran kita berikutnya ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ada contoh dataset gambar katak yang dikumpulkan melalui Quickdraw tadi. Betul tidak tadi kalian ada seperti ini? Ada keluar muncul gambar yang kalian gambar tadi. Ini menunjukkan hasil dari gambar sini. Ya, misalnya kau hanya masih menggambarkan ini, sudah diambilnya bulat yang mana, ya. Ini dihasilkannya. Jadi banyak sekali gambar yang sudah dikumpulkan oleh Quickdraw tersebut. Sehingga dia menganalisis dari Quickdraw itu, kemudian akan dicocokkan dari gambar yang setelah kamu buat. Ya, inilah yang dikatakan tadi kecerdasan artifisial itu. Ya, setiap apa yang kamu lakukan akan disimpan oleh sistem tersebut, akan menjadikan bahan survei bagi mereka. Jadi tanpa sepengetahuan yang kamu lakukan itu terdata lagi di sistem, tersimpan di server. Oke, paham ya? Ini dia. Ini yang kita praktekkan tadi. Ya, kemudian kita implementasikan kecerdasan artifisial pada kehidupan sehari-hari. Teknologi KA telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor teknologi, tetapi juga semakin meluas ke dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami berbagai manfaat KA dalam bidang kehidupan kita. Salah satunya industri kreatif. Ini sangat mempengaruhi oleh industri kreatif. Kecerdasan artifisial telah membuka banyak peluang dalam industri kreatif seperti seni dan desain grafis. Jadi sebenarnya guru seni budaya kalian itu harus menerapkan yang namanya ini, kecerdasan artifisial. Ya, alat-alat seperti DALL-E dan Midjourney telah memungkinkan para seniman dan desainer untuk membuat karya seni digital hanya dari deskripsi teks. Ya. Kemudian dalam industri teks dan jurnalistik, ya, digunakan untuk menghasilkan konten berita, artikel dan bahkan buku dengan bantuan model seperti GPT. Ya. Kemudian perusahaan media dapat menghasilkan konten otomatis dengan cepat. Itu dia. Ya, kemudian industri musik. Ya. Bapak sendiri informatika telah mencoba salah satu aplikasi yang menciptakan musik. Siapa yang tahu? Ayo, kalian lebih muda, maksudnya kalian lebih paham tentang digital. Apa salah satu kreasi musik yang diciptakan oleh AI? Pernah dengar Suno? Suno adalah pencipta musik. Jadi yang sering kamu dengar di bel itu adalah ciptaan dari Suno. Ya, Suno adalah salah satu AI pencipta musik.
Dan ini yang tidak kalah penting yaitu pendidikan. Ya, oke, pendidikan akan Bapak bacakan. Kecerdasan membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dengan memberikan solusi inovatif yang meningkatkan efektivitas pembelajaran, kreativitas siswa dan efisiensi pelajaran. Berikut adalah beberapa manfaat. A. Personalisasi pembelajaran. Ya, kemudian ada pembuatan konten pembelajaran. Ini bisa sekali nampak ini ya. Ya, kemudian ada asisten virtual atau tutor AI dan meningkatkan efisiensi guru. Kemudian ada pengembangan keterampilan kreatif dan kritis. Ya, nah ini ada satu ya dari B.5. Contoh aktivitas penerapan dalam bidang pendidikan. Satunya adalah, nah ini dia, enak ya. Ada salah satunya ini, memanfaatkan KA untuk promosi jajanan sehat di sekolah. Nah, ini sebenarnya perlu kali untuk kalian ini, apalagi kita udah dengar ya ada berita dari kantin ya. Tapi jangan kamu jadi merasa mencolok, tidak ya. Kalau ulat itu biasanya maklumnya itu ada ulat itu maklum ya. Jadi jangan kamu kira jorok, tidak, itu memang alaminya itu ulat itu dari mana ya. Ya, oke. Nah ini ada tujuan pembelajarannya, bisa peserta memahami manfaat jajanan sehat bagi tubuh. Nah ini dia. Contoh aktivitas pembuatan konten promosi dengan kehadiran, bisa kita praktekkan ini. Ayo kita praktekkan. Siapa yang aku tadi 2 orang sudah dapat nilai lumayan ya. 2 orang nanti kameramen juga dapat gitu ya. Mudah-mudahan udah gantian tadi kan? Oke. Nah, coba ya contoh pro. Oke. Nah, coba siapa yang bisa membuat seperti ini? Dari mana kalian buatnya ini? Ayo. Contoh pro ini. Nah, contoh pro ya. Buatkan teks promosi untuk produk smoothie sehat bernama Sugar Tenang. Bahasa Indonesia segar tenang. Produk ini terbuat dari pisang, stroberi, dan madu tanpa gula tambahan. Gunakan gaya bahasa yang menarik untuk anak sekolah dan sertakan slogan. Ayo, Bapak sekarang mau coba kalian supaya hasilnya seperti ini. Bagaimana? Ayo, ciptakan dulu. Siapa yang bisa menciptakan seperti ini? Dengan bahasa seperti ini. Ya, ini bahasanya, kemudian hasilnya seperti ini. Siapa yang bisa, Bapak kasih nilai. Mudah-mudahan bisa semua. Terserah dari AI mana saja. Coba. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan dibuat dulu, dicoba dengan perintah teks ya, dengan perintah. Ini yang Bapak bilang tadi, nah, inputnya mana? Inputnya adalah ini. Inilah yang disebut dengan input, masukannya. Kemudian diproses oleh KA dan menghasilkan apa yang telah kita minta. Ayo, Bapak mau lihat dulu kau sebagai anak muda dalam menggunakan yang namanya AI. Sampai mana kamu bisa? Coba. Ayo, siapa yang bisa menghasilkan seperti ini akan nggak Bapak sebutkan lagi ya pakai aplikasi apa, tidak, website. Gunakan website apa saja yang bisa menghasilkan seperti ini. Tidak harus mirip lah, tapi setidaknya diciptakannya dalam bentuk KA generatif ya. Ini contoh hasilnya, hasil keluaran KA-nya. Kamu hanya cukup membuat prompt. Nah ini dia. Begitu hebatnya sekarang ini, coba nggak harus kamu gambar-gambar lagi, hanya cukup dengan perintah saja kamu akan menghasilkan yang namanya gambar yang kamu inginkan. Kalau tadi dengan cara apa? Dengan cara mencoret-coret dan menghasilkan gambar ya. Kalau sekarang dengan apa? Perintah. Siapa yang bisa? Ayo silakan. Sambil disorot ya, siapa yang bisa? Disorot dia. HP ini cuma diterangkan maksimal cahayanya ya, maksimalkan dulu cahayanya. Ayo, satu bisa. Kalian tahu kan yang kita pakai keseharian itu pakai WA kan bisa kan? Ada
Apakah bisa dihasilkan? Siapa yang bisa menghasilkan ini? Enggak perlu. Tapi harus ada perintah yang kamu bikin akan keluar dia di sini. Banyak loh yang bisa kita gunakan ya. Artifisial itu hampir setiap website ada artifisialnya kan? Hampir setiap website bisa ada. Pak, Pak. Oke, tunggu ya sebentar. Nah, coba. Nah, ini dia, coba silakan. Nah, ini dia menggunakan AI Dola ya. Kamu persis nggak seperti itu promnya? Beda. Nggak itu yang kamu tiru ya? Buatkan desain kemasan. Oh, ini dia. Ini yang kamu buat. Kemudian dihasilkannya ini dia ya. Oke, iya mantap sekali. Ya, dengan menggunakan Dola. Ini dia hasilnya, nampak dia kan? Ini nampak tersorot kan? Ini hasilnya. Ya, oke, siapa namanya? Oke, Silvia. Tepuk tangan dulu untuk Silvia. Dia bisa. Oke, Silvia dapat nilai ya. Ini juga, Pak. Ada 3. Oke, siapa lagi? Oke. Dia perintahnya sama tadi kan? Sama, Pak. Ada gambarnya yang seperti yang kamu buat dengan yang ditampilkan, ada nggak gambarnya? Ini gambar apa yang kamu minta? Pisang dan stroberi. Ada yang kamu tulis tadi? Ada, Pak. Ada kan pisang dan stroberi dan hasilnya ada. Oke, dia juga ada ya. Pak, aku. Epic. Tanda ya. Nggak sama. Promnya nggak sama. Ini kok kopi? Ini sertifikat. Iya, tapi perintahnya nggak sesuai dengan yang kita minta. Iyalah, perintahnya harus sama ya. Oke. Short tenang. Itu kamu bikin perintahnya? Iya. Oke, dapat ya. Dapat. Oke, screenshot sama Bapak nanti Bapak kasih nilai semua. Oke. Yang bisa menghasilkannya harus mirip ya. Harus apa nanti Bapak kasih. Iya. Harus persis seperti yang kita mengikuti apa nak? Kita mengikuti perintah kita lah, jangan perintah kalian kan? Kita mengikuti perintah yang kita minta. Itu dia. Oke. Ya, screenshot sama Bapak nanti Bapak kasih nilai semuanya. Oke? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Ya, oke. Semuanya prakteknya bisa ya dengan menggunakan AI masing-masing ya. Ya, ini juga seperti itu persis ya dengan modelnya. Nah, ini contohnya ada digunakan dengan menggunakan aplikasi Flicky.ai ini dia. Tapi kita bukan hanya itu aja, dari mana saja bisa, betul ya? Dari mana saja bisa. Jadi bukan hanya harus Flicky, tapi sumber AI dari mana saja itu bisa. Oke? Ya. Nah, ini ada lagi drone ya, dan hasilnya juga nanti bisa tayang dia. Oke. Nah, jadi banyak sekali media atau artifisial yang mempermudah kita dalam memberikan membuat kemasan ataupun membuat visi. Nah, ya banyak sekali yang bisa diterapkan di sini. Oke, jadi Bapak anggap anak-anak Bapak ini semuanya telah berhasil membuat kecerdasan artifisial ya dengan tidak melupakan yang namanya etika ya. Itu dia. Sekali lagi Bapak sampaikan, dengan menggunakan AI kita harus perhatikan etika kita dalam melakukannya ya. Jadi untuk kelanjutannya karena les kita juga sudah habis, jadi ini kita sudahi ya. Terima kasih buat anak-anak Bapak semuanya telah ikut
Tepuk tangan semua dulu yuk.